SMA 2 Prabu Muli, patut dilaporkan. Sumsel, Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, ketika awak media Teropong Indonesia News dan iGlobal News melakukan konfirmasi di SMA Negeri 2 yang berlokasi di Jalan Batu Raja kilometer 4,5 Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan langsung bertemu Reni Desi selaku Wakil Humas yang menjelaskan bahwa tadi kepala sekolah datang, kemudian pergi bersama Ketua MKKS. Media Teropong Indonesia News dan iGlobal selanjutnya melakukan konfirmasi terkait demo organisasi masyarakat Ormas Garda Prabowo pada tanggal 10 Februari tahun 2025 lalu di halaman Mapolda Sumsel yang menyampaikan orasinya terkait dugaan korupsi dana BOS di SMA N2 Prabu Muli sebesar Rp12.868.626.552. Pada tanggal 23 Februari tahun 2025 media iGlobal News melakukan konfirmasi via WhatsApp dengan nomor 0823 7798.8 kepada Kepala Sekolah SMA N2 Prabu Muli, namun tidak ada kabar hingga berita diunggah. Patut diduga SMA N2 Prabu Muli memang benar terjadi korupsi dana BOS sesuai dengan yang diorasikan oleh Ormas Garda Prabowo. Dugaan ini semakin kuat ketika media Teropong Indonesia News dan iGlobal News yang akan melakukan konfirmasi terkait dana BOS tersebut. Eva selaku Kapsek terkesan menghindar dari rencana konfirmasi awak media Teropong Indonesia News dan iGlobal News. Diduga Kapsek SMA N2 Prabu Muli telah melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan diduga juga SMA N2 Prabu Muli juga melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang seharusnya anggaran pemerintah itu harus terbuka untuk umum, karena anggaran tersebut uang rakyat, bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hingga berita ini diunggah ke publik, Kapsek SMA N2 Prabu Muli tetap bungkam dan terkesan ada yang disembunyikan. Untuk itu media Teropong Indonesia News dan iGlobal News akan bekerja sama dengan LSM Teropong untuk segera melaporkan dugaan kasus korupsi dana BOS ke pihak APH, kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu Hartono selaku Sekjen LSM Teropong saat dihubungi via telepon mengatakan bahwa dugaan kuat tersebut memang benar-benar harus dilaporkan pada pihak berwajib karena walaupun bagaimana hukum yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik bukanlah isapan jempol saja, harus dilaksanakan dengan baik, sehingga semua pihak bisa merasa puas tentang penggunaan dana BOS yang memang diperuntukkan pada tempat yang sebenarnya sesuai dengan LPJ yang sudah disertakan setelah kegiatan. Sampai berita ini diunggah menurut Hartono bahwa Kapsek yang sulit dihubungi tersebut bukan saja harus dilaporkan tentang dugaan korupsi yang dilakukan, akan tetapi juga patut untuk diperhitungkan secara jelas tentang sikap pada awak media yang sengaja meremehkan, seolah-olah merasa benar dengan tidak mengindahkan rencana konfirmasi awak media tim Teropong Indonesia News dan iGlobal News, benar-benar bukan contoh yang baik bagi seorang kepala sekolah. Tegasnya, Sumsel melaporkan.